Selamat datang di channel Wow Serem, tempatnya cerita yang dapat membuat bulu kuduk meremang. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Siti duduk di pojok kelas pesantren, menatap lembar ujian akhir yang ada di depannya. Beberapa hari lagi ia akan resmi lulus dan meninggalkan bangku pesantren yang selama ini menjadi rumah keduanya. Suasana ruang kelas yang sunyi hanya diisi suara gemerisik pena dan hembusan angin dari jendela terbuka. Meski tenang, hati Siti bergejolak. Ada perasaan campur aduk antara lega karena sudah menyelesaikan masa belajar dan gelisah memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sejak kecil, Siti memang bercita-cita menjadi ustazah yang bisa mengajar dan menyebarkan ilmu agama. Namun, selama ini ia selalu membayangkan bisa melanjutkan sekolah tinggi di kota besar, mungkin kuliah di salah satu universitas Islam ternama. Orang tuanya pun berharap demikian. Mereka ingin Siti punya masa depan yang lebih terang dengan pendidikan yang lebih tinggi. Tapi selama hampir 5 tahun belajar di pesantren, ada sesuatu yang selalu menarik hati Siti ke kampung halamannya. Desa kecil yang tenang, dengan banyak anak-anak yang belum bisa baca Al-Quran. Di sana belum banyak yang punya akses pendidikan agama yang memadai. Siti merasa panggilan hatinya bukan untuk tinggal jauh-jauh dan belajar di kota, tapi untuk pulang dan membantu mengajar di kampung. Gelisah itu semakin kuat setelah Siti ikut pengajian rutin bersama para ustaz dan ustazah senior di pesantren. Mereka sering cerita tentang pentingnya mengabdi di masyarakat, terutama di tempat-tempat yang masih minim fasilitas pendidikan agama. Mendengar itu, Siti merasa yakin ingin pulang. Di malam terakhir sebelum wisuda, Siti duduk sendiri di serambi pesantren. Suara jangkrik dan angin malam menemani pikirannya. Ia menatap langit yang gelap dan berjanji dalam hati bahwa setelah ini ia akan pulang dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengajarkan ngaji di kampung. Hari wisuda tiba. Para santri berkumpul dengan pakaian seragam putih hitam, wajah mereka cerah penuh harapan. Siti mengenakan jubah wisuda, tersenyum bangga. Setelah acara selesai, Siti mengucapkan salam perpisahan kepada guru-gurunya. Mereka memberi restu dan doa agar niat baiknya berjalan lancar. Begitu sampai di rumah, suasana kampung terasa hangat. Banyak tetangga dan keluarga yang menyambutnya dengan senang. Siti merasa damai berada di lingkungan yang sederhana tapi penuh keakraban. Tak butuh waktu lama, Siti mulai mengatur jadwal mengajarnya. Setiap sore, ia mengajak anak-anak di sekitar mushola kecil dekat rumahnya untuk belajar ngaji bersama. Kadang ia juga mengunjungi rumah-rumah yang ingin ikut kursus mengaji. Cara mengajarnya sabar dan sederhana, membuat anak-anak merasa nyaman dan semangat belajar. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang tak membosankan. Siti merasa hidupnya lebih bermakna. Ia tidak mengejar gelar atau prestasi tinggi, tapi fokus memberi manfaat langsung pada orang-orang di sekitarnya. Namun, tak semua berjalan mulus. Ada beberapa orang tua yang skeptis dengan metode belajar Siti. Mereka merasa mengaji hanya cukup dengan ikut majelis taklim yang rutin diadakan di desa. Ada juga yang sibuk dengan urusan mereka sendiri, sehingga anak-anaknya sulit diajak belajar secara rutin. Selain itu, Siti juga merasa berat meninggalkan beberapa teman di pesantren yang dulu sering menjadi tempat berbagi cerita dan masalah. Kadang ia merasa kesepian, tapi tekadnya untuk membantu kampung membuatnya kuat. Dalam hati Siti sering merenungkan pilihan yang telah dibuat. Apakah benar ia sudah mengambil jalan yang tepat? Akan ada banyak godaan dan cobaan, terutama ketika ia mulai menghadapi masalah yang tak terduga di kampungnya sendiri. Tapi keyakinan pada niat tulusnya selalu menjadi pegangan. Suatu sore, saat mengajar di mushola, Siti melihat seorang anak kecil yang duduk sendiri di sudut ruangan. Wajahnya tampak sedih dan takut. Siti menghampiri dan bertanya, apakah anak itu ingin belajar. Anak itu mengangguk pelan dan mulai ikut membaca Al-Quran pelan-pelan. Itu adalah momen kecil yang membuat Siti sadar betapa besar peran yang bisa ia mainkan. Setiap anak yang bisa belajar ngaji berarti satu langkah kecil menuju kebaikan. Ia ingin terus melakukan ini, meskipun jalannya tidak mudah. Siti juga mulai merasakan adanya tanggung jawab baru. Bukan hanya mengajar anak-anak, tapi juga menjadi tempat curhat bagi orang tua mereka. Banyak yang datang bercerita tentang masalah keluarga,
kesulitan ekonomi, bahkan tentang penyakit yang sudah lama mengganggu. Kehidupan Siti mulai lebih sibuk, namun ia tak pernah mengeluh. Baginya, semua itu adalah bagian dari pengabdian dan bentuk nyata dari ilmu yang dia dapat di pesantren. Di balik semua itu, Siti tak sadar bahwa keputusannya untuk pulang dan mengabdi akan membawanya pada perjalanan yang jauh lebih berat dan penuh ujian. Ujian yang tidak hanya menguji ilmu agama dan kesabarannya, tapi juga imannya pada hal-hal yang tak terlihat. Namun, semua itu masih tersembunyi di balik rutinitas harian yang sederhana. Siti hanya fokus pada hari ini, pada murid-muridnya, dan niat baik yang tak pernah pudar. Seiring waktu, jumlah anak yang ingin belajar ngaji sama Siti makin bertambah. Selain anak-anak di mushola, beberapa keluarga meminta Siti mengajar langsung ke rumah. Cara itu dianggap lebih praktis buat mereka yang sibuk atau punya anak kecil yang susah dibawa keluar. Salah satu murid baru yang paling sering Siti temui adalah Rina, gadis kecil yang wajahnya pendiam dan jarang terlihat ceria. Rina sering absen datang ke pengajian. Siti jadi penasaran dan beberapa kali bertanya kenapa Rina tak ikut belajar seperti anak-anak lain. Suatu kali, Rina akhirnya memberanikan diri bilang, kalau ibunya, Bu Aminah, sedang sakit parah dan terbaring di kamar selama bertahun-tahun. Sakitnya bukan sembarangan. Bu Aminah mengalami gatal-gatal di seluruh tubuh yang tak kunjung sembuh, sampai-sampai ia tak bisa bangun dari tempat tidur. Rina bilang, sudah dibawa ke dokter dan pengobatan tradisional, tapi hasilnya nihil. Siti merasa iba dan ingin membantu. Ia pikir mungkin doa dan ayat-ayat yang ia baca bisa sedikit meringankan. Setelah ngobrol sama Rina, Siti memutuskan untuk mengunjungi rumah Bu Aminah. Waktu pertama kali datang ke rumah itu, suasananya langsung membuat Siti agak ngeri. Rumahnya tampak tua dan sedikit gelap. Pintu rumah terbuka, tapi tidak ada suara atau aktivitas. Saat masuk, hawa dingin langsung terasa menusuk walau matahari siang cukup terik di luar. Siti coba panggil-panggil tapi tak ada jawaban. Baru ketika ia menuju kamar Bu Aminah di ujung rumah, ia mendengar suara napas pelan dan ada sosok terbaring di kasur. Tubuh wanita itu tampak lemah dan bagian kulitnya merah-merah akibat gatal yang tak berhenti. Siti mengeluarkan tas kecil berisi Al-Quran dan buku doa, lalu duduk di sebelah Bu Aminah. Ia mulai membacakan surat Al-Fatihah dan ayat-ayat pendek dengan suara pelan. Tiba-tiba, hawa di sekitar kamar terasa makin dingin dan sunyi. Ada suara bisikan samar yang tak jelas asalnya, seolah seseorang berbisik tepat di telinga Siti. Tapi, ketika Siti menoleh tak ada siapa-siapa. Dalam hati Siti merasa takut tapi ia mencoba menguatkan diri. Ia tahu ini ujian. Ia lanjutkan bacaannya sambil memegang tangan Bu Aminah yang dingin. Beberapa menit kemudian bayangan gelap melintas cepat di pojok kamar. Siti sempat terkejut, tapi langsung berdoa lebih khusyuk. Setelah doa selesai, Siti pamit dan berjanji akan kembali lagi. Saat keluar dari rumah itu, rasa dingin masih terasa tapi tidak sedingin ketika di dalam kamar. Dalam perjalanan pulang, Siti memikirkan apa yang baru saja dialaminya. Hari-hari berikutnya, Siti terus datang untuk mengunjungi Bu Aminah, membacakan ayat dan berdoa bersama keluarga. Meskipun tubuh Bu Aminah belum langsung membaik, ada sedikit perubahan di raut wajahnya, lebih tenang dan tak segelisah sebelumnya. Namun setiap kali pulang dari rumah itu, Siti merasa tubuhnya lemas dan pikirannya sulit fokus. Ia mulai bermimpi buruk tentang sosok-sosok hitam dan bisikan yang tak jelas maknanya. Kadang ia terbangun dengan perasaan seperti diawasi. Di sisi lain, orang-orang kampung mulai membicarakan penyakit Bu Aminah. Ada yang bilang itu penyakit biasa, tapi ada juga yang menduga ada gangguan gaib. Beberapa tetangga menghindari rumah itu karena takut terkena penularan dari aura rumah yang dianggap angker. Siti mendengar semua itu, tapi tetap berusaha berpikir logis. Baginya, yang penting adalah usaha dan doa. Ia juga mulai berkomunikasi dengan beberapa ustaz dan ustazah di pesantren untuk meminta doa dan nasihat. Konflik muncul ketika Siti mulai merasa dilema antara rasa empatinya yang besar kepada Bu Aminah dan ketakutannya sendiri terhadap hal-hal gaib yang mulai ia alami. Kadang rasa takut membuatnya ragu untuk datang lagi, tapi rasa tanggung jawabnya lebih kuat. Suatu malam saat Siti tidur di kamarnya, ia bermimpi aneh.
Ia melihat Bu Aminah berdiri di sebuah lorong gelap sambil menggaruk tubuhnya yang berdarah. Di belakang Bu Aminah, ada sosok hitam besar yang menatap tajam ke arah Siti. Ketika Siti terbangun, ia merasakan dada sesak dan peluh dingin membasahi tubuhnya. Tapi ia ingat pesan guru pesantrennya tentang sabar dan tawakal. Ia memutuskan untuk tidak takut dan terus membantu. Keesokan harinya, Siti mencoba mengajak Rina bicara lebih banyak tentang kondisi keluarganya. Dari Rina, ia tahu kalau sakit Bu Aminah bukan hanya fisik. Ada dendam lama di keluarga itu, sesuatu yang belum pernah dibuka dan mungkin menjadi sumber masalah. Siti mulai menyadari, penyakit gatal dan kesakitan itu mungkin bukan sekadar penyakit biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam dan misterius yang harus dihadapi. Ia pun bersiap-siap menghadapi ujian baru di kehidupannya yang sederhana ini. Dengan keyakinan dan doa, Siti yakin bisa membantu Bu Aminah dan keluarganya, sekalipun harus berhadapan dengan hal-hal yang tak kasat mata. Setelah beberapa kali mengunjungi Bu Aminah dan membaca ayat-ayat suci, Siti mulai melihat tanda-tanda perubahan kecil. Meski masih ada gatal yang mengganggu, wajah Bu Aminah terlihat lebih tenang dan lebih sedikit mengeluh. Keluarga Bu Aminah pun mulai percaya bahwa ada harapan kesembuhan. Siti pun semakin rutin datang ke rumah itu. Ia membawa Al-Quran, buku doa, dan sesekali menyiapkan teh hangat untuk keluarga Bu Aminah. Tidak hanya berdoa sendiri, Siti mengajak seluruh anggota keluarga untuk ikut bersama-sama membaca ayat dan berzikir. Menurutnya, kekuatan doa akan lebih terasa jika dilakukan bersama-sama. Namun, keadaan tak selalu berjalan mulus. Setelah doa dan pengajian kecil selesai, seringkali muncul kejadian aneh yang sulit dijelaskan. Lampu di kamar Bu Aminah suka mati tiba-tiba tanpa sebab. Terkadang ada suara langkah kaki di lorong, padahal tidak ada orang yang lewat. Bahkan beberapa kali, bayangan gelap terlihat bergerak cepat di sudut mata Siti. Hal yang paling mengganggu adalah ketika malam tiba. Saat Siti berdoa di kamar itu, rasa dingin yang menusuk mulai terasa lebih intens. Terkadang ada suara bisikan samar yang seperti memanggil namanya dari kejauhan. Hatinya langsung berdebar dan tangan menjadi dingin. Tapi ia berusaha tetap tenang dan fokus pada doa. Keluarga Bu Aminah juga mulai merasa terganggu. Anak-anak Bu Aminah yang lain mengaku sering mendengar suara aneh saat malam hari. Dan beberapa merasa seperti ada yang mengawasi dari luar jendela. Suasana rumah yang sebelumnya tenang jadi berubah menjadi penuh ketegangan. Di tengah-tengah semua itu, Siti sadar bahwa gangguan yang dialami bukan sekadar gangguan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang berusaha menghalanginya. Ia tahu bahwa ia harus ekstra waspada agar tidak terjadi hal yang lebih buruk. Siti mulai mencari saran dan bantuan dari ustaz-ustaz senior di pesantren. Ia bercerita tentang kejadian aneh yang dialami dan meminta petunjuk bagaimana cara menghadapi gangguan ini. Para ustaz pun menyarankan agar Siti tidak hanya mengandalkan doa dan bacaan, tapi juga melakukan ruqyah, yaitu terapi spiritual yang khusus untuk melawan gangguan jin dan energi negatif. Mendengar itu, Siti merasa beban yang ia pikul makin berat, tapi ia tidak mau menyerah. Ia ingin terus berjuang demi kesembuhan Bu Aminah dan ketenangan keluarganya. Suatu sore saat Siti sedang membaca ayat di kamar Bu Aminah, tiba-tiba pintu kamar terbanting keras. Angin kencang masuk, membuat Al-Quran yang ada di meja terjatuh. Siti terkejut dan jantungnya berdetak kencang. Namun ia segera mengambil Al-Quran dan mulai membaca surah Al-Baqarah dengan suara lantang. Selama beberapa menit, suasana menjadi sunyi. Gangguan seperti itu tidak muncul lagi. Tapi kejadian tersebut membuat Siti sadar betapa bahayanya situasi yang sedang dihadapinya. Keluarga Bu Aminah pun mulai merasa khawatir dengan kondisi yang makin sulit. Ada ketakutan tersembunyi yang membuat mereka ingin segera mencari cara agar penyakit dan gangguan ini bisa hilang. Siti kemudian mengusulkan agar keluarga Bu Aminah mengundang ustaz untuk melakukan ruqyah di rumah. Setelah diskusi, mereka setuju dan mengundang seorang ustaz dari pesantren yang sudah berpengalaman menangani kasus seperti ini. Pada hari ruqyah, Siti ikut membantu persiapan. Ia menata ruangan, menyiapkan air zam-zam, dan memastikan semua keluarga hadir. Suasana tegang tapi penuh harapan. Ustaz itu mulai membacakan doa-doa ruqyah dan mengusapkan tangan ke arah tubuh Bu Aminah.
Selama beberapa jam, suasana berganti, antara hening, suara doa, dan kadang jeritan pelan dari Bu Aminah yang merasa perih. Setelah ruqyah selesai, Ustaz memberikan pesan agar keluarga Bu Aminah dan Siti selalu menjaga kebersihan rumah dan memperbanyak doa. Ia juga mengingatkan bahwa kesembuhan butuh waktu dan kesabaran. Meskipun ada harapan, Siti tetap merasa was-was. Gangguan supranatural tidak hilang begitu saja, malah kadang makin intens. Suatu malam, saat Siti hendak pulang, ia merasakan sesuatu menarik pakaiannya dari belakang. Ia berbalik, tapi tak ada siapa-siapa. Perasaan takut dan lelah bercampur di dada. Setelah kejadian itu, Siti merasa harus lebih menjaga diri. Ia mulai memperbanyak zikir dan salat malam agar mendapat perlindungan. Meski berat, ia terus berusaha menanamkan keyakinan bahwa ia tidak sendiri. Keluarga Bu Aminah juga mulai menguatkan satu sama lain. Anak-anak mereka yang lebih besar mulai membantu mengawasi rumah dan memastikan tidak ada hal-hal aneh yang mengganggu. Pada akhirnya Siti tahu bahwa proses ini bukan cuma soal kesembuhan fisik, tapi juga pengorbanan besar dari dirinya dan semua yang terlibat. Ia harus siap menghadapi segala risiko demi membantu orang lain yang sedang menderita. Konflik batin mulai muncul di Siti. Ia bertanya-tanya apakah usahanya selama ini sudah benar dan apakah ia cukup kuat untuk terus melanjutkan. Namun, saat melihat sedikit perubahan di Bu Aminah dan dukungan keluarga, Siti menemukan alasan untuk tetap berjuang. Siti juga mulai belajar menerima bahwa dalam proses ini, tidak semua hal bisa ia kontrol. Ada kekuatan lain yang bekerja, dan ia hanya bisa berikhtiar sambil terus berdoa. Meski gangguan masih ada dan kadang membuatnya takut, Siti merasa pengalaman ini mengajarinya banyak hal tentang kesabaran, keikhlasan, dan arti pengorbanan sejati. Ia pun bertekad akan terus membantu Bu Aminah sampai benar-benar sembuh, walau harus menghadapi berbagai tantangan dan rintangan yang mungkin lebih besar dari yang ia bayangkan. Setelah berbulan-bulan berjuang, akhirnya Bu Aminah mulai menunjukkan perubahan yang signifikan. Gatal-gatal yang selama ini membelenggunya perlahan menghilang, dan tubuhnya mulai kuat kembali. Keluarga Bu Aminah pun merasa lega dan sangat berterima kasih kepada Siti atas kesabaran dan ketulusan bantuannya. Saat Siti mengunjungi Bu Aminah untuk membaca doa seperti biasa, ia menyampaikan sebuah pesan yang sangat penting. Siti bilang kalau penyakit yang diderita Bu Aminah bukan sekadar penyakit biasa. Ada orang lain yang sebenarnya mengirimkan penyakit itu sebagai bentuk azab dari Allah. Siti menjelaskan bahwa ini adalah ujian yang bertujuan untuk menguji keikhlasan dan meminta maaf. Bu, kalau nanti ada saudara atau kerabat ibu yang juga sakit seperti ibu dulu, itu artinya ada yang mengirim penyakit itu. Jangan langsung marah atau dendam. Anggap saja itu ujian dari Allah. Ibu dan keluarga harus ikhlas dan memaafkan orang itu. Itu satu-satunya cara supaya sakitnya bisa hilang, kata Siti dengan serius. Pesan itu membuat suasana menjadi serius dan berat. Keluarga Bu Aminah mulai merenung dan bertanya-tanya siapa yang mungkin menjadi pengirim itu. Hari-hari berikutnya, suasana di kampung mulai berubah. Berita tentang penyakit Bu Aminah dan pesan Siti menyebar ke banyak orang. Orang-orang mulai waspada dan mulai memperhatikan tetangga dan kerabatnya dengan lebih tajam. Beberapa keluarga mulai curiga satu sama lain. Mereka bertanya-tanya siapa yang bisa jadi pengirim penyakit atau masalah lain. Rumor dan gosip mulai beredar, memicu kecurigaan yang makin dalam. Siti melihat perubahan ini dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa ketakutan dan kecurigaan ini bisa merusak hubungan antar warga. Namun ia juga paham bahwa pesan yang ia sampaikan memang perlu dipahami dengan hati-hati dan bijaksana. Suatu hari Bu Aminah dan keluarga datang ke rumah Siti. Mereka ingin bicara jujur tentang apa yang sedang terjadi di kampung. Bu Aminah mengaku merasa sedih karena keluarganya juga mulai dicurigai oleh tetangga sendiri. Kita jadi merasa seperti musuh di kampung sendiri, kata Bu Aminah dengan suara lemah. Padahal kita tidak pernah berbuat salah. Siti mengangguk. Ia menyarankan agar mereka tetap sabar dan tidak terpancing emosi. Kita harus kasih pengertian ke tetangga dan keluarga kita. Kalau ada yang sakit, kita doakan dan bantu, bukan malah curiga dan menuduh. Namun tidak semua orang di kampung menerima nasihat itu dengan mudah. Beberapa malah semakin paranoid dan mulai menghindari bergaul. Ada yang menutup pintu rumahnya, rapat-rapat,
takut ada penyakit yang tiba-tiba datang. Siti juga mendengar kabar dari beberapa keluarga yang mengalami sakit aneh, lalu mereka menganggap tetangga mereka sebagai penyebab. Situasi mulai tegang dan beberapa pertemuan warga berubah jadi ajang debat dan saling tuduh. Dalam satu pertemuan kampung, suasana memanas ketika ada warga yang menuduh seorang tetua kampung sebagai pengirim penyakit. Tuduhan itu membuat suasana jadi kacau dan beberapa orang hampir berkelahi. Siti merasa sedih dan bingung. Ia sadar kalau pesan yang ia sampaikan malah jadi sumber masalah baru. Tapi ia yakin kalau masalah ini harus diselesaikan dengan cara yang benar, dengan kesabaran dan saling memaafkan. Ia berinisiatif mengadakan pengajian khusus di mushola, mengajak seluruh warga untuk hadir dan mendengarkan penjelasan lebih dalam tentang makna ikhlas dan maaf dalam menghadapi ujian. Siti berharap ini bisa menjadi jembatan untuk memperbaiki suasana. Pada hari pengajian, Siti berbicara dengan lugas. Ia menjelaskan bahwa ujian seperti penyakit atau musibah yang datang bukan berarti seseorang harus mencari kambing hitam. Menuduh tanpa bukti hanya akan menimbulkan permusuhan. Kita harus ingat, hanya Allah yang tahu apa yang terbaik untuk kita. Kalau ada orang yang menyakitimu atau keluargamu, cobalah memaafkan dan doakan dia. Itu yang akan membersihkan hati dan membuka jalan kesembuhan, kata Siti. Beberapa orang masih terlihat ragu dan kaku, tapi perlahan suasana menjadi lebih tenang. Ada yang mulai menangis dan meminta maaf jika selama ini sudah menuduh tanpa alasan. Setelah pengajian, beberapa warga mulai berinisiatif untuk memperbaiki hubungan dengan tetangga yang dicurigai. Mereka mengajak duduk bersama dan saling berbagi cerita, mencari solusi agar ketegangan tidak berlanjut. Meski tidak semua masalah langsung selesai, ada harapan baru untuk kampung itu. Siti merasa lega karena usahanya sedikit banyak membawa perubahan positif. Namun di balik itu semua, Siti masih merasa penasaran dengan siapa sebenarnya pengirim penyakit itu. Ia tahu tidak mudah mengungkapnya, apalagi jika berkaitan dengan dendam lama dan masalah keluarga yang rumit. Terkadang, di malam hari, Siti teringat pesan ustaznya bahwa kadang ujian datang dari orang terdekat yang kita sendiri tidak sangka. Tapi yang terpenting bukan mencari siapa pelakunya, melainkan bagaimana kita menyikapi ujian itu dengan hati yang lapang dan penuh pengertian. Seiring waktu, suasana kampung mulai membaik. Walau masih ada ketegangan kecil di sana-sini, keluarga Bu Aminah juga mulai lebih kuat dan kembali hidup seperti biasa, tanpa rasa curiga dan takut yang berlebihan. Siti terus berusaha menjadi pengingat bagi semua orang bahwa dalam setiap ujian ada hikmah dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Di tengah perjalanan itu, Siti semakin mantap dengan pilihannya mengabdi di kampung. Ia tahu perjuangannya belum selesai, tapi setiap langkah kecil yang ia ambil akan membawa perubahan yang berarti bagi banyak orang. Kabar buruk datang lagi ke kampung kecil itu. Setelah Bu Aminah sembuh, tiba-tiba kerabat dekatnya, Pak Harun, jatuh sakit dengan gejala yang hampir sama. Gatal-gatal aneh di seluruh tubuh, yang tak kunjung hilang meski sudah berobat ke sana. Kemari keluarga Bu Aminah langsung merasa cemas. Mereka teringat pesan Siti tentang adanya pengirim penyakit yang biasanya punya maksud tertentu. Kecurigaan pun mulai muncul kembali di tengah masyarakat. Rumor mulai menyebar tentang penyakit Pak Harun yang katanya juga bukan penyakit biasa, melainkan bentuk balas dendam dari seseorang yang sakit hati. Beberapa orang bahkan bilang ada permasalahan lama yang belum selesai antara Pak Harun dan seseorang di kampung itu. Siti yang mendengar kabar ini merasa harus turun tangan lagi. Ia tahu kalau masalah ini bukan sekadar fisik, tapi juga soal luka lama yang belum tuntas. Ia pun mulai mencari tahu tentang masa lalu Pak Harun dan hubungannya dengan tetangga di kampung. Saat berbincang dengan keluarga Pak Harun, Siti mendapat cerita yang cukup mengejutkan. Ternyata Pak Harun pernah berselisih dengan seorang warga kampung beberapa tahun lalu karena masalah tanah warisan. Konflik itu sempat memanas dan meninggalkan rasa sakit hati yang dalam di antara mereka. Siti menyadari kalau kemungkinan besar sakit yang diderita Pak Harun ini memang ada kaitannya dengan dendam yang belum selesai. Tapi ia juga tahu kalau memecahkan masalah ini bukan perkara mudah, apalagi melibatkan banyak orang dan emosi yang sudah terlanjur tinggi. Di tengah tekanan sosial yang semakin kuat, hubungan antar warga mulai terpecah. Ada yang membela Pak Harun, ada juga yang mendukung pihak yang lain. Suasana jadi penuh ketegangan,
Sampai-sampai beberapa keluarga enggan saling bertemu. Siti merasa berat hati melihat kondisi kampung yang dulu damai kini berubah menjadi penuh kecurigaan dan perpecahan. Ia berusaha mengingatkan semua orang bahwa masalah seperti ini harus diselesaikan dengan kepala dingin dan hati yang terbuka. Ia mengajak keluarga Pak Harun dan pihak yang berselisih untuk duduk bersama, berdiskusi dengan tujuan mencari jalan keluar damai. Tapi awalnya pertemuan itu sulit. Mereka masih saling curiga dan susah mempercayai satu sama lain. Siti terus memfasilitasi pertemuan demi pertemuan. Ia berusaha menjadi penengah, mengingatkan bahwa permasalahan lama tidak akan selesai jika semua tetap menyimpan dendam. Dalam beberapa kesempatan, Siti juga membawa ustaz untuk memberikan nasihat dan pengajaran tentang pentingnya memaafkan dan meredakan amarah. Seiring waktu, perlahan suasana mulai mencair. Beberapa orang mulai membuka hati dan mau mendengar alasan dari pihak lain. Mereka mulai menyadari bahwa luka lama hanya akan menyakiti diri sendiri jika tidak segera diikhlaskan. Siti juga mengajak mereka untuk berdoa bersama, memohon agar sakit dan konflik ini segera berakhir. Ia percaya bahwa doa dan niat baik akan membuka jalan untuk kesembuhan dan perdamaian. Namun, meski sudah ada kemajuan, Siti tahu ini belum akhir dari semuanya. Ada banyak hal yang masih harus diperbaiki dan dijaga agar ketegangan tidak kembali muncul. Ia juga mulai merasakan beban baru, menjaga keseimbangan antara mengobati sakit fisik dan menyembuhkan luka hati yang lebih dalam. Di tengah usaha itu, Siti semakin belajar tentang arti kesabaran dan keteguhan hati. Ia sadar bahwa setiap orang membawa cerita dan perjuangan masing-masing, dan tugasnya adalah membantu menemukan jalan keluar tanpa menyakiti siapapun. Bab ini menutup dengan harapan baru. Walau masalah masa lalu belum sepenuhnya selesai, ada keinginan kuat dari warga kampung untuk memperbaiki hubungan dan hidup lebih rukun. Siti sendiri merasa lebih mantap dengan pilihan hidupnya. Ia tahu perjuangan ini berat, tapi ia percaya bahwa dengan niat baik dan ketulusan, kebaikan akan menang. Setelah berhasil sedikit meredakan ketegangan di kampung, Siti merasa ada tugas besar yang belum selesai. Ia sadar bahwa hanya dengan ngobrol dan mediasi saja tidak cukup. Hati dan jiwa orang-orang juga perlu dibersihkan. Untuk itu, Siti mengajak warga kampung mengadakan pengajian dan doa bersama di mushola. Persiapan pengajian ini tidak mudah. Ada yang antusias ikut, tapi tak sedikit yang ragu atau bahkan menolak. Beberapa warga masih menaruh dendam dan sulit percaya kalau mereka harus memaafkan musuhnya. Apalagi sakit yang pernah dialami Bu Aminah dan Pak Harun membuat trauma. Siti tetap sabar dan terus mengajak mereka dengan cara yang lembut. Ia bilang kalau memaafkan bukan berarti melupakan, tapi supaya hati kita jadi lebih ringan dan bisa ikhlas menerima ujian dari Allah. Hari pengajian pun tiba. Meski suasana awalnya tegang, Siti berusaha membuat semua orang merasa nyaman. Ia memimpin doa dengan suara tenang, mengajak warga mendoakan agar sakit dan masalah di kampung segera selesai. Pengajian berlangsung khusyuk, tapi setelah itu ada diskusi yang agak panas. Beberapa warga mengungkapkan kekesalan mereka, terutama yang merasa pernah disakiti oleh tetangganya. Mereka sulit melepas dendam, bahkan ada yang bilang, "Kalau aku bisa balas, aku pasti balas." Mendengar itu, Siti merasa hatinya tersentuh sekaligus berat. Ia tahu ini bukan soal mudah. Dendam sudah menancap dalam dan butuh waktu panjang untuk menghapusnya. Siti mencoba menjelaskan dengan sabar, kita semua diuji. Kalau kita terus simpan dendam, itu justru beban buat kita sendiri. Memaafkan itu bukan cuma buat orang yang nyakitin, tapi juga buat kita supaya hati jadi tenang. Namun, tak semua orang bisa menerima pesan itu. Ada yang masih menutup diri dan memilih menjauh dari kegiatan pengajian. Beberapa keluarga bahkan sempat ribut karena berbeda pendapat soal perlunya pengampunan. Kondisi ini jadi ujian berat buat Siti. Ia merasa kesal dan sedih karena perjuangannya belum membuahkan hasil yang diharapkan. Tapi di saat itu pula ia sadar kalau ujian terbesar adalah menjaga kesabaran dan keimanan sendiri. Siti pun berdoa lebih khusyuk dan berusaha lebih dekat dengan Allah. Ia minta kekuatan supaya bisa terus membimbing warga tanpa putus asa. Suatu malam Siti bermimpi bertemu dengan guru pesantrennya.
Dalam mimpi itu sang guru bilang sama Siti, sabar dan ikhlas adalah kunci. Kadang ujian datang bukan supaya kamu kalah, tapi supaya kamu semakin kuat. Mimpi itu memberi semangat baru. Esoknya Siti datang ke pengajian dengan hati yang lebih tenang dan penuh harapan. Ia mulai mendekati orang-orang yang masih keras kepala satu persatu. Dengan cara ngobrol santai dan mendengarkan cerita mereka, Siti coba menyentuh hati mereka sedikit demi sedikit. Tidak jarang, ada yang akhirnya membuka diri dan mulai merasa lega setelah bercerita. Ada juga yang minta maaf atas sikap mereka selama ini. Lambat laun perubahan kecil mulai terjadi. Meski tidak semua langsung berubah, tapi setidaknya suasana mulai lebih adem dan penuh pengertian. Suatu hari Bu Aminah datang menemui Siti dan berkata, "Kamu sudah bantu kami banyak, Siti. Tapi aku tahu perjuanganmu belum selesai. Semoga Allah kasih kamu kekuatan." Kata-kata itu membuat Siti tersenyum dan merasa dihargai. Ia tahu perjuangan ini adalah bagian dari jalan hidupnya. Namun, ada satu hal yang masih menjadi beban di hatinya. Siti tahu ada beberapa orang yang belum mau memaafkan dan masih menyimpan dendam dalam diam. Ini bisa jadi masalah di masa depan. Tapi, ia memilih percaya pada proses dan terus berdoa agar semua bisa berubah. Bab ini menutup dengan Siti yang semakin kuat secara spiritual. Ia belajar bahwa ujian iman dan sosial memang berat, tapi dengan kesabaran dan pengampunan, semuanya bisa dilewati. Siti semakin yakin bahwa mengabdi di kampungnya adalah panggilan hidup yang tidak boleh ia abaikan, meski jalan yang ditempuh penuh rintangan. Waktu terus berjalan, dan suasana kampung perlahan berubah. Setelah rangkaian pengobatan dan doa yang dilakukan oleh Siti bersama warga, penyakit aneh yang dulu membuat Bu Aminah dan Pak Harun menderita mulai hilang satu persatu. Keluarga yang sebelumnya selalu dihantui rasa takut kini bisa menarik napas lega. Gatal-gatal yang selama bertahun-tahun tak kunjung sembuh, akhirnya menghilang. Orang-orang kampung mulai merasa damai lagi, dan hubungan antar warga juga membaik. Siti yang selama ini mengabdi di kampungnya semakin dikenal, bukan hanya sebagai guru ngaji yang sabar dan telaten, tapi juga sebagai sosok yang membawa kedamaian dan harapan. Orang-orang menghargai keteguhan hatinya dan rasa empatinya yang tulus. Meski begitu, Siti tidak pernah menganggap semua keberhasilan ini sebagai hasil usahanya sendiri. Ia selalu mengingatkan warga bahwa semua ini adalah ujian dan rahmat dari Allah. Penyakit yang mereka alami adalah bentuk cobaan, dan kesembuhan itu datang karena doa dan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Dalam sebuah pertemuan di mushola, Siti berbicara dengan lugas kepada warga. Sakit seperti ini bukan hanya soal fisik, tapi juga ujian dari Allah. Kita harus belajar ikhlas dan sabar dalam menerima setiap cobaan. Pengampunan juga sangat penting, karena hati yang penuh dendam hanya akan membawa beban. Pesan itu disambut dengan diam yang penuh makna. Orang-orang mulai memahami bahwa selama ini mereka mungkin terlalu cepat menilai dan menyalahkan satu sama lain. Kehidupan di kampung mulai kembali normal. Anak-anak rajin belajar mengaji, para orang tua kembali menjalani aktivitas sehari-hari tanpa dihantui rasa takut. Suasana mushola pun semakin hidup dengan pengajian rutin yang diadakan oleh Siti. Meskipun sudah ada perubahan besar, Siti tahu perjuangannya belum berakhir. Ia tetap berusaha menjaga suasana damai dan terus mengingatkan pentingnya persatuan dan saling memaafkan. Di tengah kebahagiaan itu, Siti juga merenung tentang pengalaman yang sudah dilewatinya. Semua kejadian yang terjadi membuatnya semakin kuat dan bijak. Ia sadar setiap cobaan membawa pelajaran berharga. Ia juga belajar bahwa menjadi seorang guru ngaji bukan hanya mengajarkan bacaan Al-Quran, tapi juga memberi contoh bagaimana hidup dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Siti bertekad untuk terus melanjutkan misinya. Ia ingin kampungnya menjadi tempat yang tidak hanya sehat secara fisik, tapi juga damai dan penuh keberkahan. Suatu sore saat Siti duduk di teras rumahnya, ia melihat anak-anak bermain dan belajar ngaji bersama. Senyum bahagia mereka menjadi kekuatan tersendiri baginya. Ia tahu perjalanan ini tidak mudah, tapi dengan keikhlasan dan doa, semua bisa dilewati. Bab ini diakhiri dengan harapan baru dari Siti untuk masa depan kampungnya. Ia percaya, selama mereka terus menjaga iman dan kasih sayang, cahaya akan selalu menerangi jalan mereka bahkan di tengah kegelapan.